Hai, salam jumpa kembali dengan saya di channel English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Para sahabat semua, kali ini saya mau bahas 3 verba yang mempunyai kemiripan makna dan seringkali digunakan ketika kita berbicara tentang mengirimkan sesuatu. Nah, apakah 3 verba ini sama artinya? Ataukah mereka mempunyai kekhasan masing-masing sehingga digunakan dalam konteks yang berbeda? 3 kata yang saya maksud adalah send, ship, dan deliver. Tetapi sebelum kita masuk pada bahasan topik ini lebih jauh, silahkan para sahabat semua subscribe ke channel ini dan juga tarik loncengnya supaya bisa mendapatkan update terbaru, video-video terbaru dari channel English Chat. Kita masuk pada pembahasan kata yang pertama, yaitu send. Nah, kata ini dipakai atau digunakan dalam konteks yang jauh lebih luas dibandingkan dengan 2 verba yang lain. Artinya, sahabat English Chat bisa menggunakan kata send ini untuk dipakai misalnya kalau kita mau mengungkapkan bahwa kita mengirim barang, kita mengirim pesan, kita mengirim paket, kita mengirim email, kita mengirim orang. Jadi, kata send itu bisa digunakan dalam konteks yang sangat luas. Itu tadi soal apa yang dikirim. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya makna send? Apa artinya kalau kita mengatakan misalnya, we are going to send the letter tomorrow? Apa maksudnya? Apa maksudnya ketika kita mengatakan kita akan mengirimkan surat itu besok menggunakan kata send? Nah, kata send sebenarnya berarti bahwa barang atau pesan atau paket atau email yang kita kirimkan itu meninggalkan kita sebagai pengirim. Jadi, kalau kita mengatakan misalnya, we are going to send the letter tomorrow, artinya surat itu akan meninggalkan kita sebagai pengirim besok. Kata send hanya sampai di situ artinya. Kata ini tidak ada sangkut pautnya dengan misalnya, siapa yang akan membawa barang itu sampai ke tempat tujuan. Untuk konteks ini, ada kata lain yang dipakai dan nanti akan kita bahas juga. Contoh yang lain misalnya, the package was sent yesterday. Paket itu dikirim kemarin. Ini kalimat pasif memang. Tapi apa artinya? Artinya adalah paket itu meninggalkan gudang atau pengirim kemarin. Nah, bagaimana dengan kata ship? Sahabat English Chat pasti tahu bahwa kata ship sebagai kata benda tentu berarti kapal. Tetapi kata ini juga bisa menjadi verba atau kata kerja. Dan sahabat English Chat bisa menebak apa artinya ship. Awalnya verba ini berarti mengirimkan barang melalui laut dengan kapal tentu saja. Tetapi saat ini kata ship juga digunakan untuk pengiriman barang lewat laut, darat, maupun udara. Kata ship digunakan dalam konteks yang sangat sempit. Verba ini sangat lazim dipakai
dalam konteks perdagangan atau jasa pengiriman barang. Jadi misalnya kalau sahabat English Chat memesan barang melalui toko online, lalu si pemilik toko online itu mengirimkan barang yang Anda pesan, kata ship yang digunakan. Apakah boleh menggunakan kata send? Secara teknis sebenarnya bisa, tetapi kata ship jauh lebih lazim karena ini adalah konteks pengiriman oleh jasa pengiriman barang. Ini adalah contoh bagaimana kata ship digunakan dalam kalimat. Misalnya begini, I want to know whether the item that I ordered from the online shop has been shipped. Saya ingin tahu apakah barang yang saya pesan dari toko online itu sudah dikirim. Dari sisi makna, kata ship itu sebenarnya mirip dengan kata send. Ketika kita menggunakan kata ini, itu berarti barang meninggalkan pengirim. Nah, kalau kata send dan ship itu hampir sinonim, kata deliver itu mempunyai makna yang sama sekali berbeda dengan dua verba itu. Kata send dan ship itu berarti barang meninggalkan pengirim. Artinya, kalau kita mengatakan I'm going to send the letter tomorrow, itu berarti surat meninggalkan kita sebagai pengirim. Deliver itu berbeda. Deliver berarti menyampaikan barang atau paket atau surat atau pesan kepada penerima. Dalam contoh yang tadi misalnya, I'm going to send the letter, itu berarti surat meninggalkan saya sebagai pengirim. Nah, siapa yang melakukan deliver? Dalam hal ini kantor pos lah yang melakukan tugas ini. Jadi dengan kata lain, I send the letter and the post office will deliver it to the receiver. Saya mengirim surat dan kantor pos akan membawanya atau menyampaikannya kepada penerima. Nah, untuk menggambarkan perbedaan makna antara send dengan deliver, kita bisa menggunakan ilustrasi ketika kita mengirimkan pesan lewat WhatsApp. Ketika kita mengirimkan pesan, lalu kita melihat ada tanda centang 2 yang belum berubah warna menjadi biru, itu berarti pesan sudah meninggalkan kita sebagai pengirim. Tetapi itu belum sampai ke tangan penerima. Nah, ketika tanda centang 2 itu berubah menjadi biru, itu artinya pesan sudah delivered. Message delivered. Dan dalam hal ini, yang membawa pesan itu sampai kepada penerima adalah provider atau penyedia jasa layanan internet. Maka, kalau sahabat English Chat mendengar seseorang mengatakan, misalnya begini, let me deliver the package. Let me deliver the package. Itu artinya, biarkan saya yang menyampaikan paket ini kepada penerima. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana send, ship, dan deliver digunakan di dalam konteks yang berbeda. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.